Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati kakak-kakak Majelis Pembimbing Saka, pimpinan Saka, Pamong Saka dan instruktur Saka Wana Bakti dan Kalpataru di semua jajaran, adik-adik Dewan Saka dan anggota Saka Wana Bakti dan Saka Kalpataru yang saya cintai dan saya banggakan. Salam Pramuka. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, masih dapat berbagi senyuman dan berjumpa dalam rangka memperingati Hari Jadi Saka Wana Bakti ke-38 dan Hari Jadi Saka Kalpataru ke-8 tahun 2021. Tahun ini masih dalam suasana pandemi kita lakukan secara virtual, mengikuti upacara dari tempat masing-masing dengan jumlah peserta dibatasi, disiplin menjalankan protokol kesehatan. Semoga kakak-kakak dan adik-adik sekalian selalu berada dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Pramuka Saka Wana Bakti dan Saka Kalpataru di seluruh tanah air Indonesia. Di masa pandemi ini, Pramuka bahu-membahu dengan seluruh elemen bangsa membantu penanganan pandemi di lingkungannya masing-masing. Inilah jiwa Pramuka sejati yang tertuang dalam Dwi Dharma, Tri Satya dan Dasa Dharma Pramuka. Terpanggil, rela berkorban untuk membantu sesama tanpa melihat perbedaan suku, agama, dan golongan. Pramuka Indonesia harus menjadi contoh, menjadi teladan, tangguh menghadapi setiap tantangan, menggalang kepedulian kepada sesama, bersedia berkorban, suka menolong, membantu meringankan beban keluarga, saudara, dan tetangga-tetangga kita. Gerakan Pramuka juga dapat eksis sebagai garda terdepan dalam upaya mempercepat keberhasilan dalam upaya pembentukan karakter kaum muda sebagai calon pemimpin bangsa yang lebih handal dan lebih baik di masa depan. Kakak-kakak dan adik-adik anggota Saka Wana Bakti dan Saka Kalpataru yang saya banggakan. Meski pandemi, Pramuka harus tetap terus berkreasi dan berinovasi dalam upaya meningkatkan kualitasnya sebagai bagian dari tugas pokok Pramuka sebagai sarana pendidikan karakter. Berkenaan dengan hal tersebut, secara bertahap kita lakukan revitalisasi Saka yang mengarahkan peningkatan kompetensi anggota dengan pendekatan vokasi, di mana nantinya pola pendidikan seperti ini dapat menunjang anggota Pramuka memiliki penguasaan keahlian terapan tertentu. Jadi pendidikan vokasi membekali kita dengan keahlian terapan atau keterampilan teknis yang diperlukan pada bidang pekerjaan tertentu. Pendidikan vokasi bertujuan membekali kita dengan keahlian terapan atau praktik. Fokus pendidikan vokasi adalah pada peningkatan kemampuan siap kerja. Pendidikan keterampilan di satuan karya atau Saka Pramuka diharapkan dapat meningkatkan kompetensi yang tersertifikasi bagi anggotanya, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja atau job creation. Anggota Pramuka wajib meningkatkan karakter, keterampilan, dan kecakapan, termasuk anggota Saka Wana Bakti dan Saka Kalpataru. Dengan begitu, dapat semakin membumi, menginspirasi, dan aktif dalam melaksanakan bakti untuk bangsa dan masyarakat. Oleh karena itu, menjadi penting agar link and match dunia kerja dengan pendidikan vokasi saat ini dan seterusnya akan terus kita sempurnakan dan upayakan agar dapat menghasilkan peningkatan kualitas pendidikan vokasi. Sehingga melalui pendidikan vokasi di Gerakan Pramuka Indonesia, kita harapkan dapat memberikan hasil maksimal bagi pembangunan bangsa, yakni menciptakan SDM unggul dengan semangat Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
Gerakan Pramuka Indonesia juga menjadi awal mula terciptanya generasi bangsa yang akan memimpin dunia di masa depan karena vokasi kuat menguatkan Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu aspek penting yang harus kita siapkan yaitu perencanaan dengan pendekatan holistik, tematik, integratif, dan spasial atau HITS. Holistik tematik merupakan upaya penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas. Integratif lebih kepada keterpaduan seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas. Spasial berarti kegiatan prioritas direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan kegiatan di lapangan. Kakak-kakak dan adik-adik anggota Saka Wanabakti dan Saka Kalpataru yang saya hormati. Ke depan, peran serta anggota Saka Wanabakti dan Saka Kalpataru dalam mendukung program-program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mewujudkan konservasi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup betul-betul harus diwujudkan dengan pembinaan karakter dan kecintaan pada lingkungan yang lestari dengan perilaku yang cinta lingkungan sejak dini. Gerakan Pramuka sebagai wadah pembinaan anggota muda memiliki potensi besar dalam menjaga, memelihara, dan mengelola lingkungan hidup ke arah yang lebih baik sekaligus memberikan manfaat pengetahuan kepada anggotanya. Pelestarian lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pramuka harus berperan aktif dalam gerakan pelestarian lingkungan hidup melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan potensi gerakan pramuka, instansi pemerintah dan swasta, serta elemen masyarakat. Kegiatan tersebut harus dilakukan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia dengan kebijakan sebagai berikut. 1. Mewujudkan peran gerakan pramuka sebagai organisasi pendidikan yang melaksanakan berbagai kegiatan pelestarian lingkungan hidup. 2. Mengimplementasikan kegiatan pelestarian lingkungan hidup melalui suatu sistem nilai yang didasarkan pada Satya dan Dharma Pramuka. 3. Membangun kesadaran dan kepedulian tentang pentingnya pelestarian lingkungan hidup untuk generasi di masa yang akan datang. 4. Membangun perilaku yang peduli dan ramah lingkungan. Kakak-kakak dan adik-adik anggota Saka Wanabakti dan Saka Kalpataru yang saya hormati. Sejak awal berdiri di tahun 1961, anggota Gerakan Pramuka telah melakukan kegiatan yang terkait dengan isu perdamaian, pengabdian masyarakat, lingkungan, dan peningkatan kecakapan hidup. Untuk lebih meningkatkan frekuensi aktivitas tersebut, Kuarnas Pramuka menyusun aturan tentang pedoman adopsi inisiatif kepramukaan dunia atau World Organization of Scout Movement, Wasm Better World Framework and Initiatives. Program tersebut menantang anggota muda Gerakan Pramuka untuk melakukan kegiatan yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat dan agar peduli kepada tema global, sehingga menjadi warga dunia yang mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs. Better World Framework atau BWF merupakan program yang menantang bagi anggota Pramuka terkait 4 bidang tematik, yaitu lingkungan hidup dan keberlanjutan atau Environment and Sustainability, perdamaian dan keterlibatan masyarakat atau Peace and Community Engagement, kecakapan hidup atau Skills for Life, dan kesehatan dan kesejahteraan atau Health and Well-being. Pramuka yang berhasil mengikuti program tersebut bakal memperoleh badge atau emblem yang dijahit di seragam dan diberikan sertifikat. Tema pertama dilaksanakan melalui program bernama Earth Tribe atau Menyatu dengan Alam. Program ini mengatasi perubahan iklim, mempromosikan perilaku ramah lingkungan dan sehat, serta menyatu dan melindungi alam secara berkelanjutan.
Tujuannya agar pramuka mempraktikkan isu tentang konsumsi yang bertanggung jawab atau responsible consumption, alam dan keanekaragaman hayati, nature and biodiversity, energi bersih atau clean energy, dan pengelolaan polusi atau pollution management. Lencana yang diberikan adalah Champion for Nature, pelestari alam. Scotts Goes Solar, pemanfaat tenaga surya sebagai energi terbarukan, dan Tide Farmers Plastic atau pegiat penanggulangan sampah plastik di laut. Nama program untuk tema kedua adalah Duta Perdamaian atau Messengers of Peace yang sudah dimulai sejak tahun 2011. Tujuannya adalah membangun perdamaian atau peace building, keberagaman dan inklusif, diversity and inclusion, budaya dan warisan culture and heritage, aksi kemanusiaan humanitarian action, keterlibatan masyarakat atau civic engagement, dan kesetaraan gender. Ada 3 lencana Messengers of Peace, yaitu Dialogue Beds, mediator dialog perdamaian, Patrimonito, pelestari warisan budaya, dan He4C, kesetaraan gender. Untuk tema ketiga, nama programnya adalah Keterampilan untuk Hidup atau Skills for Life. Ada 4 tujuan, yakni kemampuan interpersonal atau interpersonal skills, kepemimpinan, minat membaca atau literacy, STEAM, science, teknologi, engineering, arts and math, dan kewirausahaan. Untuk tema terakhir adalah kesehatan dan kesejahteraan, health and well-being, yang tujuannya untuk pola hidup yang sehat, keselamatan diri, kesehatan mental, kesehatan seksual dan reproduksi, dan ketenangan jiwa dan spiritualitas. Pencapaian tema ini akan memperoleh Interreligious Dialogue Beds. Kakak-kakak dan adik-adik anggota Saka Wana Bakti dan Saka Kalpataru yang saya hormati. Di masa pandemi, anggota pramuka tetap hidup dan bergerak sesuai dengan prinsip dasar kepramukaan dan dinamika sosial. Pramuka tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Dalam menjalankan perannya, ada 3 kunci pramuka yang harus ditanamkan, yakni memiliki daya juang, daya guna atau manfaat, serta empati, simpati, dan solidaritas sosial yang tinggi. Peran dan kepedulian pramuka di masyarakat sangat strategis dan dibutuhkan karena Indonesia termasuk salah satu negara yang rawan terkena bencana, baik banjir, longsor, gunung api, maupun gempa bumi seperti yang terjadi baru-baru ini. Dalam setiap penanganan bencana, pramuka memang tidak sendirian. Ada pihak-pihak lain yang selalu menjadi mitra pramuka, yakni BNPB, Basarnas, TNI, Polri, dan juga para relawan. Namun, pramuka selalu hadir dalam setiap penanganan bencana di daerah. Pramuka dinilai sebagai relawan yang sudah memiliki skill mumpuni, tangguh dalam segala hal. Ini menjadi modal kuat bagi pramuka dalam membantu masyarakat. Pramuka harus mendahulukan kepentingan masyarakat. Solidaritas penanganan bencana di pramuka memang harus terus ditingkatkan agar gaung pramuka di masyarakat semakin besar. Kakak-kakak dan adik-adik anggota Saka Wana Bakti dan Saka Kalpataru yang saya hormati. Akhirnya, sebagai pribadi maupun sebagai Ketua Umum, Pimpinan Satuan Karya Wana Bakti dan Saka Kalpataru tingkat nasional, saya menyampaikan selamat merayakan hari jadi untuk Saka Wana Bakti dan Saka Kalpataru. Semoga menjadi pionir satuan karya di Indonesia dan bermanfaat bagi bangsa. Saya berpesan agar pramuka bisa memiliki kepekaan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat, serta memiliki kontribusi menyukseskan program-program pemerintah. Terima kasih atas keikhlasan kepengabdiannya untuk Indonesia setiap saat. Indonesia bangga punya kalian. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua.
Dirgahayu Saka Wanabakti dan Saka Kalpataru. Sekian dan terima kasih. Salam Pramuka, salam Rimba, dan salam Lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.